Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur saat pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan satu pujian, memberikan satu pengharapan bagi kita bahwa dalam Yesus ada sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui setiap pujian kita, melalui setiap ibadah kita. Walaupun kita ibadah di rumah, kita percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi untuk setiap kehidupan kita. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Dwi. Satu pujian untuk menguatkan setiap kehidupan kita umatnya.
Salam, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan belajar tentang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini akan memberikan ajaran kepada kita semua, supaya kita akan tetap hidup taat kepada Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita akan belajar tentang firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh belajar tentang firman Tuhan. Kami mengucap syukur di mana Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar tentang firman Tuhan. Kiranya pada kesempatan pagi hari ini kami akan boleh merenungkan arti firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu di rumah membuka bersama-sama dengan keluarga Alkitab kita masing-masing di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan saya akan membacakan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saya akan bacakan khususnya di dalam ayat yang pertama, bagaimana firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saya memberikan judul firman Tuhan yaitu yang sangat penting dalam hidupku. Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi Tuhan, apa yang terpenting dalam kehidupan saudara? Apa yang terpenting dalam kehidupan saudara pada kesempatan ini? Mungkin saudara akan menjawab, yang terpenting dalam kehidupanku adalah pekerjaan. Mungkin saudara akan menjawab, yang terpenting dalam kehidupanku sekarang ini adalah biaya studi anak-anak. Ada Bapak Ibu yang menjawab, mungkin yang terpenting dalam kehidupanku sekarang ini adalah membangun rumah. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang menjawab pada saat pagi hari ini, yang terpenting dalam kehidupanku adalah menyelesaikan virus corona. Nah, semua jawaban yang Bapak Ibu berikan betul. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara yang sangat penting dalam hidupku. Bagaimana Rasul Paulus memberikan ajaran kepada kita di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini tadi. Rasul Paulus memberikan ajaran ada yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Memang pekerjaan itu penting. Memang biaya studi anak-anak itu penting. Membangun rumah itu penting. Menyelesaikan masalah virus corona itu penting. Tetapi Rasul Paulus memberikan ajaran kepada saya dan saudara, ada yang sangat penting, ada yang terpenting di dalam kehidupan umat manusia, yaitu berita bagaimana Rasul Paulus memberikan ajaran kepada saya dan saudara, yaitu bahwa yang terpenting dalam hidup manusia adalah Injil Yesus Kristus. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada saya dan saudara. Bahwa pada kesempatan pagi hari ini mungkin saudara akan mengatakan pekerjaan itu penting. Biaya studi anak-anak itu penting, membangun rumah itu penting. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita ada hal yang sangat terpenting di dalam kehidupan saya dan saudara, dan ini perlu dibereskan. Masalah-masalah utama di dalam hidup manusia ini perlu diselesaikan. Kalau saudara tidak bisa membuat hal yang terpenting di dalam kehidupan saudara semua, pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara ada yang lebih penting dan sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu hanya Injil Yesus Kristus yang terpenting di dalam kehidupan kita, sebab Injil Yesus Kristus itu akan menentukan kehidupan kekal manusia, akan mempengaruhi kehidupan umat manusia. Dan ketika manusia percaya kepada berita Injil, bahwa di dalam Injil Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia sudah datang ke dalam umat manusia. Yesus Kristus
memberikan tebusan dosa kepada saya dan saudara, dan ini satu berita yang sangat penting yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada saya dan saudara semua. Gereja bisa berdiri karena dasarnya adalah Injil Yesus Kristus. Gereja ada karena Yesus Kristus diberitakan dan banyak orang menyambut dalam iman. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, jangan lupakan hal yang terpenting yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada saya dan saudara, bahwa gereja dan kehidupan orang Kristen sekarang ini mungkin sudah terbelokkan. Kehidupan orang-orang Kristen, kehidupan gereja mungkin sekarang ini sudah dibelokkan dengan berbagai macam persoalan, sehingga berita Injil Yesus Kristus itu sudah kabur lagi. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini Rasul Paulus mengajak kepada saya dan saudara semua yang dikasihi Tuhan, oleh Injil kita diselamatkan. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu sudah melepaskan kita dari kuasa dosa, dari murka Allah. Dan ini adalah satu berita yang sangat penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada saya dan saudara, bahwa di dalam Injil Yesus Kristus meyakinkan saya dan saudara, sehingga saudara tidak akan goyah di dalam iman saudara. Saudara akan tetap kuat, saudara akan tetap percaya kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Ada satu kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada saya dan saudara. Kasih karunia yang datangnya dari Allah secara pribadi disampaikan oleh Rasul Paulus kepada saya dan saudara. Tetapi masih banyak orang yang meragukan kebenaran Injil. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mengajarkan kepada saya dan saudara, aku mau mengingatkan kamu kembali. Nah, benarkah Yesus Kristus jalan satu-satunya keselamatan? Benarkah Yesus Kristus itu juru selamat umat manusia? Benarkah dia bangkit dari kematian? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari banyak orang mengenai kebenaran Injil. Tetapi yang terutama adalah bagaimana Rasul Paulus sudah memberikan ajaran kepada saya dan saudara. Bagaimana Rasul Paulus secara pribadi sudah berjumpa dengan Yesus Kristus secara pribadi. Dan kehidupan Rasul Paulus bisa diubahkan oleh kuasa Yesus Kristus. Rasul Paulus memberikan ajaran kepada saya dan saudara. Bagaimana Rasul Paulus sudah berjumpa secara pribadi. Dan ajaran Rasul Paulus sampai sekarang ini diyakini bahwa Rasul Paulus memberikan ajaran mengenai berita Injil Yesus Kristus. Bahwa Injil Yesus Kristus itu benar. Yesus Kristus sudah lahir ke dalam dunia ini memberikan keselamatan kepada kita semua. Dan firman Tuhan terus memberikan ajaran kepada saya dan saudara. Hal yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah berita Injil, berita keselamatan, bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Dan Rasul Paulus terus bersaksi. Rasul Paulus terus memberikan firman, memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan banyak orang yang percaya kepada nama Yesus Kristus. Biarlah berita sukacita yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini juga mengajak kepada saudara semua, supaya saudara mempercayakan hidup kepada nama Yesus Kristus. Dan ini adalah yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan kehidupan saudara akan diselamatkan. Dan biarlah berita sukacita ini akan saudara terima, akan saudara imani, dan saudara akan tetap percaya kepada nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang Engkau ajarkan kepada kami pada kesempatan pagi hari ini, supaya kami akan tetap beriman kepada nama Yesus Kristus sampai akhir hidup kami. Firman-Mu terus mengajarkan kepada kami, menguatkan kepada kami, supaya kami akan terus hidup dalam satu ketaatan kepada Yesus Kristus.
Dan kami mengucap syukur atas firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.